Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di sini bersama Abang di channel YouTube ATP Creativity. Pada video kali ini, Abang akan menjelaskan tentang teknik pengambilan video. Nah, pasti teman-teman pernah bertanya-tanya gitu ya. Apa sih yang harus diperhatikan ketika ingin membuat suatu konten dalam bentuk sebuah video? Nah, teman-teman penasaran bukan? Nah, tonton terus video Abang sampai habis. Nah, baik teman-teman. Dalam pembahasan kita mengenai teknik pengambilan video kali ini, Abang akan mengupas tuntas tentang 3 poin utama dalam pengambilan video. Yaitu, pertama ada posisi dan sudut kamera atau angle kamera, kemudian ukuran pengambilan video atau type shoot, kemudian gerakan kamera atau movement. Abang akan kupas satu persatu, mulai dari yang pertama, posisi dan sudut kamera. Nah, pada poin posisi dan sudut kamera ini teman-teman, ada 5 jenis posisi dan sudut kamera yang akan Abang bahas. Yang pertama adalah low position, yang dimana kamera itu berada pada posisi yang rendah tanpa miring ke atas atau miring ke bawah. Nah, itu seperti penglihatan katak atau cacing, yang dimana biasanya kita itu memvideokan orang berjalan dengan menyorot kakinya. Kemudian jenis yang kedua yaitu low angle, yang dimana kamera itu dimiringkan ke atas, seperti pada saat teman-teman itu melihat gedung tinggi, dan juga seperti bayi yang melihat orang dewasa, yang terkesan besar, kuat, itu teman-teman. Kemudian jenis yang ketiga adalah eye level, yang dimana posisi dan sudut kamera itu sejajar dengan subjek. Misalnya ketika teman-teman berbicara kepada seseorang, nah teman-teman pastinya melihat muka orang tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian jenis yang keempat adalah high angle, yang dimana sudut kamera itu miring ke bawah, yang tentunya mengarah pada subjek. Ibaratkan itu teman-teman sedang berada misalnya di tangga, kemudian ada teman yang misalnya sedang berjalan di bawahnya teman-teman. Nah, teman-teman melihat ke bawah, seperti itu. Kemudian jenis yang kelima yaitu high position, teman-teman, yang dimana kamera itu berada pada posisi yang sangat tinggi dari subjek. Seperti misalnya teman-teman memvideo dari lantai 2, yang dimana teman-teman bisa melihat pemandangan sekitar subjek. Kemudian selanjutnya Abang akan bahas tentang ukuran pengambilan video atau type of shoot. Nah, maksud dari ukuran pengambilan gambar pada video atau type of shoot ini teman-teman, maksudnya itu jarak antara kamera teman-teman pada subjek. Jadi begitu. Di sini ada 7 jenis yang akan Abang bahas, yaitu yang pertama ada extreme long shoot, yang dimana jarak kamera dengan subjek itu sangat jauh, mungkin sekitar 10 sampai
15 meter, yang dimana terlihat dengan jelas area sekeliling dari si subjek. Kemudian yang kedua adalah long shoot. Subjek itu terlihat dari kepala hingga kaki teman-teman, tapi masih terlihat area sekeliling. Kemudian yang ketiga adalah medium long shoot, di mana posisi kamera sudah semakin dekat dengan subjek yang menyorot lutut hingga ke kepala. Kemudian yang keempat adalah medium shoot. Pada jarak ini, kamera menyorot pinggang subjek sampai ke kepala. Di sini biasanya itu ketika wawancara, biasanya memakai medium shoot, teman-teman. Kemudian yang kelima adalah medium close up, yang dimana kamera menyorot subjek dari dada hingga kepala. Ini biasanya yang banyak dipakai oleh para content creator. Kemudian yang keenam adalah close up. Nah, jarak ini sudah menyorot ke kepala teman-teman, yaitu dari bahu sampai ke kepala. Nah, di sini sudah terlihat jelas pergerakan wajah, ekspresi, mimik wajah, itu teman-teman. Kemudian yang ketujuh adalah extreme close up, di mana kamera itu berada sangat dekat sekali dengan si subjek. Fokusnya biasanya menyorot satu bagian saja teman-teman. Misalnya mata, mulut, hidung, telinga. Tapi kebanyakan biasanya itu mata. Selanjutnya, Abang akan mengupas tuntas mengenai pergerakan kamera atau movement. Yaitu pertama ada panning, yang dimana kamera itu bergerak secara horizontal dengan cara menoleh. Jadi kamera tidak bergeser, ibarat kita menoleh ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri itu namanya pan left, kemudian yang ke kanan dulu pan right. Kemudian yang kedua yaitu tilt, yang dimana kamera bergerak secara vertikal, yaitu sama dengan cara menoleh. Jadi kamera itu tidak bergeser ke atas maupun ke bawah. Kalau misalnya dari bawah ke atas itu namanya tilt up. Kalau menoleh dari atas ke bawah itu namanya tilt down. Kemudian yang ketiga adalah zoom, yang dimana kamera itu bergerak mendekati atau menjauhi subjek dengan cara mengubah focal lensanya. Jadi gak bergerak diam gitu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah dolly, yang dimana pergerakan kamera maju atau mundur pada subjek. Jadi si perekam itu maju kepada subjek tanpa mengubah
focal lensanya. Kemudian yang kelima adalah crab, yang dimana kamera itu bergeser menyamping, teman-teman. Jadi kamera bergerak itu seperti cara berjalan kepiting. Bisa ke kanan, namanya crab right, dan juga bisa ke kiri, crab left. Kemudian yang keenam, yakni pedestal, yaitu pergerakan kamera yang bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, berbeda dengan tilt. Di sini kameranya itu bergerak ke atas. Ibarat kata ketika teman-teman sedang naik lift gitu, seperti itu. Nah, ada sedikit tambahan dari abang, teman-teman, yang dimana ada satu poin lagi yang harus diperhatikan ketika teman-teman ingin mengambil atau merekam video, yaitu pencahayaan, yang dimana fungsinya itu untuk menerangi subjek dan lingkungan sekitar ketika proses rekaman video sedang berlangsung. Di sini, abang akan membahas 3 jenis pencahayaan, yakni yang pertama, key light atau cahaya utama. Ini merupakan sumber cahaya yang paling besar untuk menerangi subjek dan sekitarnya. Kemudian kedua adalah fill light atau cahaya tambahan yang berfungsi untuk mengurangi bayangan yang ditimbulkan oleh cahaya utama. Kemudian yang ketiga, teman-teman, adalah backlight, yaitu pencahayaan yang ditempatkan di belakang subjek yang nantinya akan membentuk siluet gitu, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Tadi abang sudah membahas tuntas terkait sudut kamera, kemudian ukuran pengambilan video, dan gerakan kamera, beserta tambahan pencahayaan. Nah, pada video sebelumnya, abang pernah bilang bahwa abang ingin membuat suatu video, yaitu kelebihan dan fitur-fitur apa saja yang ada di Visual Studio Code. Nah, pada konten itu nantinya abang akan menerapkan, yakni pertama dari sudut, abang akan menerapkan posisi eye level. Kemudian untuk ukuran atau jarak pengambilan video, abang akan menggunakan medium close up atau close up. Kemudian untuk pergerakan kamera itu abang, karena kamera abang itu diam di tempat, jadi abang tidak menggunakan ke-6 poin tadi. Kemudian untuk pencahayaan, abang menggunakan 2 sumber cahaya, yakni cahaya utama yang berada di atas, kemudian cahaya tambahan yang berada di depan dan bawah abang. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan dari abang. Jika abang tadi ada salah tutur kata
Abang mohon maaf. Kemudian semoga pembahasan yang Abang sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.